Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Mudah-mudahan teman-teman selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kali ini aku akan sharing pengalaman sholawat dari Mbak TR. Tapi sebelumnya buat teman-teman yang belum subscribe, di subscribe dulu biar aku makin semangat lagi bikin videonya. Dan buat teman-teman yang punya testimoni sholawat, silakan kirimkan testimoni kamu ke nomor ini. Dan yang punya Instagram ataupun TikTok, jangan lupa follow ya Instagram dan TikTok aku. Nah, buat teman-teman yang belum punya buku ini buku pertama aku. Jangan pernah lelah dan nikmati setiap sholawat, harganya 55.000 aja. Teman-teman bisa beli di Gramedia ya, insya Allah ada di sana. Langsung aja teman-teman jalan-jalan ke Gramedia, atau teman-teman bisa hubungin admin. Insya Allah ada 5 piece lagi bukunya, nomor adminnya yang ini ya. Mohon maaf ya kalau misalnya suara aku masih mengganggu pendengaran teman-teman. Langsung aja akan aku bacain ya. Assalamualaikum Mbak Mel. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya TR dari Jawa Timur. Saya ingin berbagi testimoni mendapatkan sholawat ya Mbak Mel, tapi mohon nama saya disamarkan. Saya kenal sholawat sebenarnya udah dari dulu Mbak, namun saya baru istiqomah membaca sholawat sejak Desember 2022. Awal mula saya mendawamkan dan istiqomah sholawat karena melihat TikTok Mbak Mel yang tidak sengaja lewat di beranda TikTok saya. Lalu saya ikuti sosial media Mbak Mel mulai dari TikTok sampai Instagram. Saya stalking bagaimana cara mendawamkan sholawat. Saya orangnya membudayakan membaca dulu. Akhirnya saya tahu, oh gini toh caranya mendawamkan sholawat. Ternyata boleh sambil aktivitas, tidak harus selesai sholat saja. Akhirnya tanpa berpikir panjang saya langsung amalkan sholawat saat itu juga. Saya adalah seorang guru swasta dan guru privat Mbak Mel. Saya sudah berkeluarga dan mempunyai anak satu laki-laki. Bapak saya seorang petani dan pedagang kopi. Ibu saya hanya ibu rumah tangga biasa. Dulu ibu pernah bekerja sebagai pembantu rumah tangga selama kurang lebih 10 tahun. Bisa dibilang keluarga saya sangatlah sederhana, namun kami alhamdulillah bisa hidup rukun dan gotong royong. Saya menikah tahun 2018, alhamdulillah. Saya bisa menikah dengan pria yang saya cintai. Pria yang sabar dan bertanggung jawab. 2 bulan pertama saya menikah, kehidupan masih enak-enak aja Mbak. Karena saya dan suami sama-sama bekerja. Finansial dan kesehatan bisa dibilang aman. 3 bulan menikah akhirnya saya hamil Mbak Mel. Alhamdulillah dikasih rezeki hamil sama Allah tanpa harus menunggu lama. Namun saat hamil saya jadi sakit-sakitan. Setiap hari saya sakit asam lambung, saya kumat dan darah rendah kumat. Karena saya pada dasarnya sudah punya penyakit asam lambung dan darah rendah. Pas hamil setiap hari saya merasakan sakit itu. Habis minum obat sembuh, besoknya kumat lagi. Akhirnya saya resign dari pekerjaan saya di sebuah homeschooling. Kata bos saya boleh masuk lagi kalau setelah melahirkan Mbak Mel. Oke lah, saya setuju. Namun karena saya tidak bekerja, akhirnya finansial saya mulai kacau. Karena saya mempunyai tanggungan membiayai adik saya kuliah. Gaji hanya mengandalkan dari suami saya saja yang di total sekitar 2,5 juta. Mulai disitulah saya merasakan beratnya ekonomi. Belum untuk ongkos suami saya bekerja, saya pulang pergi karena suami saya kerjanya jauh dari rumah. Belum untuk makan sehari-hari, buat kasih ke orang tua dan mertua. Karena mertua saya sudah tua dan tidak bekerja, mengandalkan gaji suami. Belum buat biaya adik kuliah, disitulah akhirnya saya mempunyai hutang. Saya memberanikan diri berhutang ke paman saya sebesar 500.000. Saya janji setelah gajian saya balikin. Setelah suami gajian saya balikin uang 500.000 itu.
Di pertengahan bulan saya selalu kehabisan uang. Berutanglah lagi ke paman saya 1 juta dan saya balikin pas setiap selesai gajian. Kadang saya juga berutang ke nenek saya karena saya malu utang ke paman terus. Saya utang ke nenek saya 1 juta, kata nenek bayarnya suka-suka hati kamu aja. Dicicil juga boleh. Nenek kasihan sama kamu karena kamu tanggungannya banyak sekali. Alhamdulillah akhirnya saya cicil mbak utang ke nenek saya, per bulannya cicil 200.000. Ekonomi saya mulai gali lubang tutup lubang mbak, pusing saya. 2019 anak saya mau lahiran, saya nggak ada tabungan sama sekali. Ibu saya menawarkan kepada saya, nak, kamu mau lahiran, kamu gak punya tabungan sama sekali, nak. Sudah jual aja cincin ibu ini, nak. Allah, serasa jadi anak yang gak berguna saya ini, mbak, karena malah merepotkan orang tua. Dengan berat hati saya jual cincin ibu saya dan dapat uang 3,5 juta. 2019 alhamdulillah saya lahiran dengan normal. Alhamdulillah keinginan saya dan suami untuk punya anak terwujud. 2 bulan setelah saya melahirkan, saya melihat status WA teman saya di kantor lama. Bahwasanya di kantor lama membutuhkan guru bahasa Inggris 1 orang. Saya chat teman saya, apa masih ada lokernya sampai saat ini? Teman saya bilang, oh masih ada mbak, ayo mbak balik ngajar lagi di sini. Saya memberanikan diri WA bos saya di kantor lama menanyakan apa saya masih boleh bekerja di situ. Nggak saya sangka mbak, jawabannya hanya maaf sudah terisi dari 3 bulan yang lalu. Padahal itu lowongan masih baru hari itu juga. 10 menit kemudian mantan bos saya nulis status WA begini, kalau ada yang baru ngapain pilih yang lama. Tuh bos yang ngeselin ya. Lanjut. Baiklah, secara halus saya sudah ditolak untuk kembali bekerja lagi di sana. Waktunya saya move on dari kerjaan lama dan cari kerjaan baru. Alhamdulillah mbak, saya keterima ngajar anak-anak Akpol. Meskipun seminggu cuma 2 kali, gaji saya sebulan 400.000. Saya bingung, saya harus cari kerja lagi ini biar bisa cukup. Singkat cerita, kami sudah malu kalau harus tiap bulan pinjam terus, akhirnya terpaksa kami memutuskan untuk jual cincin nikah kami. Saya sampai nangis, ya Allah. Maaf kami sampai menjual cincin nikah karena kami dalam keadaan sangat terpaksa dan dalam keadaan ekonomi yang sangat mendesak. 2019 dan 2020 adalah tahun terberat bagi saya, suami dan keluarga, di mana tahun 2019 anak saya bolak-balik opname selama 3 kali dalam setahun. Suami kecelakaan kerja hingga harus dioperasi. Masya Allah, hidup kami cukup berat. Singkat cerita, 2020 HP satu-satunya yang saya miliki mati total. Kami nggak punya uang sama sekali untuk servis HP. Karena itu HP sudah sering servis dan waktunya ganti hingga akhirnya mati. Dalam hati saya, ya Allah, gimana ini saya, ya Allah? Gimana ini ya Allah, HP saya mati total. Gimana saya bisa kerja ya Allah? Akhirnya dengan terpaksa atasan saya memberhentikan saya kerja karena tidak ada HP dan sangat sulit untuk koordinasi jika tanpa HP. Ya Allah, lagi dan lagi hanya mengandalkan gaji suami. 4 bulan lamanya saya tidak punya HP. Akhirnya bapak saya memutuskan untuk menjual motor kesayangannya, Honda Astrea. Alhamdulillah laku 3 juta. Juli 2020 alhamdulillah saya bisa beli HP baru dari hasil jual motor bapak saya. Saya malu sekali, sudah gede masih membebani orang tua. Pada waktu itu saya hanya sholat 5 waktu saja mbak. Saya tidak rutin baca Al-Quran, hampir tidak pernah bersolawat, hanya zikir biasa setelah sholat. Alhamdulillah Desember 2021 saya sudah mulai kenal sholawat. Saya ajak suami dan ibu saya agar rutin mendawamkan sholawat tiap hari. Alhamdulillah mereka mau dan semangat bersolawat. Kehidupan saya dan keluarga banyak sekali perubahan positif mbak. Desember 2021 tibalah di pertengahan bulan, uang saya dan suami sudah mulai menipis mbak Mel. Tinggal 300.000. Belum buat beli susu anak, beli pampers, belum buat makan sehari-hari. Saya pun sudah tidak gelisah seperti dulu lagi. Saya langsung bangun sholat malam, saya minta sama Allah sambil nangis. Ya Allah, hamba minta uang 1 juta ya Allah, untuk kebutuhan sehari-hari hamba dan keluarga ya Allah. Uang hamba tinggal 300.000 ya Allah. Setelah berdoa saya dan suami kencengin sholawat. Tolong hamba ya Allah, hamba udah gak mau utang lagi ke saudara ya Allah. Malu ya Allah, hamba menyusahkan orang terus.
Udah waktunya hamba bisa mandiri secara finansial agar hamba bisa membahagiakan orang tua, mertua, anak, dan keluarga. Dan agar hamba bisa sedekah lebih banyak ya Allah pada orang yang membutuhkan. 3 hari kemudian Mbak Mel, alhamdulillah suami saya kasih saya kejutan membawa uang 1 juta rupiah pas. Seperti apa yang saya minta sama Allah, langsung dikasih sama Allah lewat perantara suami saya. Saya bahagia banget Mbak Mel, ya Allah gak nyangka banget loh saya. Lanjut Mbak Mel, Januari 2022. Anak saya ultah ke 3 tahun, saya dan suami ada rencana buat bikin nasi kuning yang kami bagikan ke tetangga-tetangga aja. Saya dan suami sedih, kami nggak bisa kasih kado ke anak. Kami memandangi anak kami saat tidur sambil nangis. Nak, maafin ibu ya nak, belum bisa beliin adik kado, ibu sama ayah nggak ada uang nak. Ternyata apa Mbak Mel, malamnya suami saya dapat rezeki dan dari Allah lewat perantara orang baik. Suami saya dapat uang hingga akhirnya bisa belikan anak saya sepeda baru. Lalu anak saya pun dikasih surprise dari kakeknya, ayah dari suami saya, sepeda baru juga Mbak Mel. Dan teman-teman suami saya di kantor pada ngasih hadiah untuk anak kami. Masya Allah, senangnya Mbak Mel, sangat tidak kami sangka-sangka. Berikut saya kasih fotonya Mbak Mel. Masya Allah, ya Allah senang banget ya. Ini dari aku, dari teman-teman kantor, kuasa Allah nyata. Mulai dari Desember 2021 hingga Maret 2022 saya sudah mendawamkan sholawat rutin setiap hari. Alhamdulillah saya dan keluarga tidak pernah kekurangan seperti dulu lagi. Rezeki ada aja dari arah mana aja. Ibu saya sakit trigger finger, tulangnya kegeser Mbak. Dari Januari 2021 sampai Juli 2021 ibu saya memendam sakit itu sendiri karena tidak mau merepotkan saya. Akhirnya saya bawa ke dokter, kata dokter harus di fisioterapi dan biaya fisioterapi lumayan mahal. Seminggu 2 kali, datang selama 2 bulan. Per datang sekitar 150.000, berarti seminggu 300.000 Mbak, 2 bulan 2,4 juta. Kami nggak punya uang kalau segitu Mbak Mel, karena BPJS saya dan ibu nunggak 2 tahun belum bayar. Akhirnya saya pilih jalan terapi sana sini dan beli obat herbal. Kuasa Allah ibu saya sembuh total dari sakitnya. Alhamdulillah, Masya Allah, Tabarakallah, akhirnya ibu saya bisa sehat kembali tanpa fisioterapi. Keajaiban berikutnya, saya pengen sekali membelikan ibu saya HP Mbak Mel. Karena ibu saya kan ngomong anak saya, Alhamdulillah sekarang saya sudah bekerja lagi Mbak Mel. Keterima sebagai dosen di sebuah kampus perhotelan dan sebagai guru les privat juga. Ya meskipun ngajarnya seminggu 2 kali saya Mbak, tapi Alhamdulillah saya pengen sekali belikan ibu HP Mbak Mel. Tapi saya belum ada duit cukup buat belikan ibu HP baru. Masya Allah Mbak, ada temennya adik saya yang ngasih HP secara cuma-cuma. Saya kaget dong, saya cuma ngebatin aja. Kok bisa di luar nalar kami? Akhirnya ibu saya punya HP beneran, ini HP-nya. Meskipun second gak apa-apa Mbak, yang penting fungsinya. Ada lagi Mbak Mel, Januari Februari 2022, adik saya iseng-iseng ikut perekrutan ASN dari Dinas Kesehatan di daerah kami. Saya suruh ikutlah dia, iseng-iseng siapa tahu rezeki, dan saya bilang ke adik saya Mbak Mel karena penempatannya mumpung dekat dari rumah Mbak, dan akhirnya adik saya ikut saran saya dan mencoba ikut ASN. Masya Allah Mbak Mel, alhamdulillah adik saya keterima kerja sebagai ASN. Ya Allah, saya sekeluarga tidak menyangka Mbak Mel, begitu banyak kemudahan yang kita dapat setelah mendawamkan sholawat. Dulu kami hanya sholat 5 waktu saja tanpa bersolawat, hidup kok masih sering kekurangan. Setelah kami rajin bersolawat, Masya Allah keajaiban datang nyata secara berturut-turut. Dan keluarga saya dihina. Dulu keluarga saya dihina, diremehkan, dipandang sebelah mata. Ibu saya dibully sama tetangga, Bu, Anda cuma pembantu. Kok banyak gaya pakai kuliahin anak segala. Ingat Bu, kuliah itu 4 tahun loh. Lama loh, ibu kan orang miskin. Apa ibu bisa bayarin anak kuliah? Ibu pulang ke rumah langsung nangis Mbak Mel cerita itu ke saya dan adik saya. Saya pun ikut nangis dengar ibu dan dikatain seperti itu sampai ibu saya jatuh sakit. Alhamdulillah berkat kesabaran dan istiqomah kami mendawamkan sholawat, Allah naikkan derajat kami perlahan-lahan. Allah cukupkan kebutuhan kami. Allah mudahkan kami melunasi utang dikit demi sedikit. Kami menyesal mengapa kami tidak dari dulu kenal dan istiqomah sholawat.
Mohon doanya Mbak Mel dan teman-teman supaya suami saya diangkat derajatnya sama Allah, dapat kerja dengan rumah gajinya cukup, deket dari rumah gajinya cukup dan berkah, dan bisa jadi karyawan tetap ya Mbak Mel. Saya nggak tega kalau lihat suami saya udah 6 tahun kerja gajinya nggak naik-naik, masih jauh dari UMK, nggak dapat uang bensin, nggak dapat uang makan, kerja dari jam 8 sampai pulang jam 10 malam, jam 12 malam. Tapi hasilnya nggak seberapa. Suami saya orangnya sabar, dijalani tanpa mengeluh. Minta doanya ya Mbak Mel dan teman-teman. Saya juga pengen sekali diterima kerja sebagai PNS. Itulah harapan kedua orang tua saya, agar bisa membahagiakan mereka, biar orang tua saya tidak sia-sia membiayai saya kuliah, supaya saya bisa mengangkat derajat keluarga Mbak. Mudah-mudahan saya bisa memfasilitasi anak dan orang tua mertua secara baik dan cukup, tanpa merasakan kekurangan seperti dulu lagi. Terima kasih berkat TikTok, IG, dan YouTube Mbak Mel, saya sekeluarga akhirnya mendapat hidayah, mengenal dan istiqomah sholawat. Panjang umur Mbak Mel, saya selalu mudah rezeki, love you orang baik. Terima kasih banyak, saya hanya bisa mengucap terima kasih Mbak. Semoga kami selalu dalam lindungan Allah. Amin. Sekian Mbak testimoni dari saya. Wassalamualaikum. Insya Allah, alhamdulillah rezeki saya, WA saya kepencet Mbak Mel dan dibaca langsung sama My Inspirator. Amin ya Allah. Terima kasih Mbak doanya, semangat dan semangat, salam persahabatan. Ya teman-teman, mohon maaf kalau ada yang chatnya belum kejawab ya. Memang banyak banget yang ngechat, bisa sampai berbulan-bulan. Dan kalau ada yang cepat kebaca itu biasanya kepencet sama aku. Kemudian Mbak, ada ralat salah tahun saya istiqomah sholawat sejak Desember 2021. Mohon maaf cerita saya panjang sekali Mbak Mel, biar orang-orang tahu perbedaan saya sholawat dan tidak, biar orang-orang semangat bersolawat Mbak Mel. Masya Allah, Masya Allah ya teman-teman. Itu tadi testimoni dari Mbak TR di Jawa Timur. Emang beda banget. Beda kalau kita baca sholawat sama enggak, beda. Dari hati tenang, ngadepin masalah tuh kayaknya kepedean banget gitu, pede. Ada Allah, ada Allah. Masalah apapun kita tuh ngerasa ada Allah, udah beres gitu loh. Dan emang bener Allah tuh ngebantu. Jadi teman-teman ayo sholawat, nanti kerasa bedanya. Kok aku jadi rajin sholat? Kok aku jadi bawaannya pengen ngaji ya? Kok aku jadi malu ya buat ngegibah gitu ya? Kok aku jadi begini ya? Kok aku jadi ngerasa bersalah ya setelah ngomongin dia gitu loh. Kemudian banyak banget perubahan-perubahan yang nanti akan teman-teman rasain setelah rajin bersolawat. Kemudian apa? Bonusnya, tahu-tahu rezeki lancar. Lagi kepengen A, tahu-tahu datang. Lagi kepengen B, tahu-tahu dapat gitu. Tapi jangan ngejar hasil, jangan fokus ke hasil. Fokusnya ke ampunan Allah aja. Kita ini dosanya banyak. Ketika kita berdoa, Allah ngabulin. Tapi doa itu jadi tertunda. Yang Allah kasih itu tertunda karena tertutup oleh dosa-dosa kita sendiri. Makanya perbanyak sholawat. Satu sholawat yang kita baca, Allah menghapus 10 dosa. Maka ketika kita banyak baca sholawat, makin banyak dosa terhapus, makin cepat doa kita dijabah. Cobain ya teman-teman ya. Banyak banget yang mau aku jabarkan sebenarnya, tapi mudah-mudahan teman-teman bisa menjabarkan sendiri. Karena aku terbatas sama suara aku sendiri nih teman-teman ya. Kalau aku ngomong lagi, sekali lagi terima kasih buat teman-teman yang udah nonton. Kita doakan sama-sama semoga Mbak TR doa-doanya segera dikabulkan Allah. Oh ya, aku ada pesan buat Mbak TR, jangan sampai hilang rasa syukurnya ya. Jadi nanti seperti yang tadi tentang pekerjaan suami, bersyukur dulu selama bertahun-tahun, biar bagaimanapun pekerjaan suami itu ya, maksudnya yang perjalanannya jauh, gajinya sekian gitu ya, nggak ada uang bensin, nggak ada uang makan dan lain-lain. Tapi selama berbulan-bulan, bertahun-tahun, itulah yang membantu kehidupan Mbak gitulah, jalan itulah yang membantu. Jangan sampai, ini muka aku jadi kayak gini habis batuk ya teman-teman. Jangan sampai Mbak TR gimana ya, kayak hilang rasa syukur, kurang rasa syukurnya. Ini tadi sih dari kalimat Mbak TR enggak sih ya, cuman tak khawatirnya gitu kan setan bisa masuk kapan aja ya ngegoda iman kita. Jadi tetap berdoa, ya Allah terima kasih atas pekerjaan yang kau berikan pada suami hamba. Kalau boleh
izinkan dia mendapatkan pekerjaan yang lebih baik lagi ya Allah, yang dekat dari rumah gitu. Tapi kalau engkau lebih ridho suami hamba di sana, berikanlah kemudahan dan segala macam gitu doanya ya Mbak ya. Oke teman-teman, terima kasih udah nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.